sebuah desa terpencil, hiduplah seorang janda tua bernama Embok Sri. Ia selalu berdoa agar dikaruniai seorang anak, dan akhirnya, doanya terkabul. Ia diberi seorang putri yang cantik jelita. Putri kecil itu diberi nama Timun Mas karena matanya yang indah seperti mutiara dan kulitnya yang putih seperti timun. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Di hutan belantara dekat desa, hiduplah seorang raksasa jahat bernama Buto Ijo. Raksasa itu menginginkan Timun Mas untuk dijadikan makanan kesukaannya. Setiap malam, Buto Ijo berteriak minta makan Timun Mas, membuat desa selalu dalam ketakutan. Embok Sri tahu bahwa ia tidak bisa bersembunyi selamanya, jadi ia memutuskan untuk mencari cara untuk menyelamatkan putrinya. Suatu hari, saat tengah berada di kebun, ia bertemu dengan seorang dukun tua yang bijaksana. Dukun itu memberitahu Embok Sri bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Timun Mas adalah dengan memberikan raksasa buah ajaib yang hanya bisa ditemukan di puncak gunung tertinggi. Tanpa ragu, Embok Sri bersiap untuk perjalanan. Namun, ia tidak ingin Timun Mas tahu tentang bahaya yang menanti di puncak gunung. Jadi ia meninggalkan putrinya di bawah pengawasan neneknya yang bijaksana. Perjalanan menuju puncak gunung tidak mudah. Embok Sri harus melewati berbagai rintangan, menghadapi hujan dan badai. Tetapi, tekadnya untuk menyelamatkan putrinya membuatnya tetap bertahan. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya Embok Sri mencapai puncak gunung. Di sana, ia menemukan pohon ajaib yang dikelilingi oleh ribuan buah berkilauan. Setelah memilih buah terbaik, Embok Sri bergegas kembali ke desa. Sementara itu, di desa, Buto Ijo semakin gelisah karena tidak mendapatkan Timun Mas. Ia akhirnya menyadari bahwa Embok Sri dan putrinya berusaha menyelamatkan diri. Dengan marah, ia menghancurkan rumah Embok Sri dan mengancam akan merusak desa jika tidak segera menyerahkan Timun Mas kepadanya. Tiba di desa, Embok Sri memberikan buah ajaib itu kepada Timun Mas dan menceritakan segalanya. Timun Mas, meski awalnya takut, berjanji akan membantu ibunya. Malam itu, ketika Buto Ijo datang untuk mengambil Timun Mas, ia terkejut melihat putri itu menghadapinya dengan berani. Timun Mas memberikan buah ajaib kepada raksasa dan berkata, "Jika kamu bisa memakan buah ini, aku akan datang dengan sukarela." Buto Ijo yang rakus segera memakan buah ajaib itu tanpa ragu. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tak pernah ia duga. Tubuhnya mulai bergetar dan cahaya terang memancar dari dalam dirinya. Buto Ijo berubah menjadi batu besar yang tidak bergerak. Desa pun akhirnya bebas dari ancaman raksasa jahat. Embok Sri, Timun Mas, dan seluruh penduduk desa merayakan kemenangan mereka. Semua orang sangat bersyukur kepada Timun Mas dan menghargai keberanian dan kecerdasannya. Sejak saat itu, Timun Mas tumbuh menjadi wanita yang bijaksana dan membantu orang banyak. Ia tetap menjadi kebanggaan desanya, dan cerita tentang petualangannya bersama ibunya selalu diingat dan diceritakan kepada generasi berikutnya.